Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani dari kelas 1 HPJKR dengan NIM 25521092. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pidato pada mata kuliah PAI dengan judul Menyembah Berhala Itu Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang mulia, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan berharga ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu ulah nyembah kayu batu, yang artinya menyembah berhala itu haram. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, inti ajaran agama Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang menegaskan keesaannya. Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyembah berhala adalah salah satu bentuk syirik yang paling nyata dan dilarang keras dalam Islam. Baik berhala dalam bentuk patung, benda keramat, atau keyakinan terhadap kekuatan gaib pada selain Allah. Semuanya termasuk perbuatan syirik. Larangan menyembah berhala ini disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang paling sering kita dengar adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Quran Surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iktsara isman 'adzim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni apa itu dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia hendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat tersebut menunjukkan betapa seriusnya dosa syirik. Ia adalah dosa yang tidak terampuni jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan syirik tanpa bertaubat sebelumnya. Hadirin yang mulia,
Perbuatan syirik memiliki konsekuensi yang sangat fatal, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, menghapuskan amal ibadah. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik akan terhapus dan tidak bernilai di sisi Allah. Yang kedua, diharamkan masuk surga bagi pelaku syirik besar yang mati tanpa taubat. Allah mengharamkan surga baginya dan menetapkan neraka sebagai tempat kembali untuknya selama-lamanya. Yang ketiga, kesesatan yang nyata. Orang yang berbuat syirik berarti telah tersesat sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran dan petunjuk Allah. Maka dari itu, agama memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena berhala tidak memberi manfaat dan hanya mendatangkan mudarat, serta merupakan dosa besar yang tidak diampuni dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada kaumnya yang gemar mengukir suatu benda yang menjadi berhala sebagai sembahan. Bahkan beliau tidak segan-segan menanyakan hal tersebut kepada ayahnya sebagai suatu sindiran dan perolokan. Dalam surat Al-An'am ayat 74 dikisahkan bahwa Ibrahim mempertanyakan kepada ayahandanya dengan kalimat sebagai berikut. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, patutkah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Pada ayat itu terdapat kalimat asnam, yaitu bentuk jamak dari syanamun, yang artinya berhala. Adapun berhala dalam Al-Quran bukan hanya asnam, akan tetapi dikatakan juga dengan kalimat autsan, bentuk jamak dari kata watsan. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan definisi tersebut jelaslah bahwa watsan adalah benda berupa batu yang dijadikan sembahan. Bisa jadi batu tersebut dibentuk sebagai arca atau patung yang dijadikan sembahan atau tidak dibentuk sama sekali. Yang pasti batu tersebut yang dijadikan sembahan. Adapun syanam dapat berupa benda seperti patung yang terbuat dari logam atau kayu yang dijadikan sembahan atau berhala. Dan dapat pula didefinisikan berupa apapun yang disembah selain Allah. Bahkan sesuatu yang dapat melalaikan atau melupakan kepada Allah bisa jadi berupa hobi, permainan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selama hal tersebut dapat melalaikan dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dapat disebut syanam. Hadirin yang berbahagia, cukup banyak yang menjelaskan mengenai gambar atau lukisan dan juga patung, mengingat pada masa jasa jahiliyah, bangsa Arab adalah penyembah berhala. Mereka menganggap berhala-berhala mereka dan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yushammunal malaikata tashmiyatal unsa. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat menanamkan malaikat itu dengan nama perempuan. Quran Surat An-Najm ayat 27. Segolongan dari orang-orang musyrik Arab mempunyai berhala yang mereka namakan juga dengan nama-nama perempuan, yaitu Al-Latha, Al-Uzza, dan Manat. Segolongan juga mengatakan berhala-berhala tersebut dan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Sedangkan mereka sendiri tidak suka kepada anak-anak perempuan. Bahkan mereka membunuhnya. Berhala-berhala tersebut tidak lain hanyalah nama-nama rekaan mereka dan nenek moyangnya. Dalam hal tersebut, orang-orang musyrik mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Ketiga berhala itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah An-Najm
karena bangsa Arab sebelum masuk Islam memang termasuk masyarakat Fagan, penyembah berhala dan politeis, yaitu memiliki banyak Tuhan. Mereka memiliki ratusan berhala untuk dipuji-puji. Adapun yang paling populer di kalangan mereka adalah Lata. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mereka terbebas dari masa yang menjadikan berhala sebagai satu persembahan, Rasulullah SAW menghadapi persoalan berkaitan dengan gambar atau lukisan dan patung, sebagaimana ulama memandang bahwa bangsa Arab lepas dari sembahan yang biasa mereka lakukan itu. Wajar apabila Rasulullah SAW keras dan tegas menghadapi para pelukis dan para pembuat patung, sebagaimana sabdanya. Pertama, orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah ialah tukang-tukang bikin surah atau penggambar, pelukis, pengukir, pemahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, gambar atau lukisan ini akan disiksa pada hari kiamat, lalu dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian jadikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, Allah berfirman dalam hadis qudsi, bukankah tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang hendak membuat sesuatu seperti bikinanku? Cobalah mereka membuat sebiji gandum, cobalah mereka membuat seekor semut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rumah-rumah yang di dalamnya terdapat syurah, yaitu berupa gambar, lukisan atau patung, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, sebagaimana Rasulullah sabdakan, sesungguhnya rumah yang ada padanya surah, gambar, lukisan, patung itu tidak dimasuki oleh malaikat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan keterangan-keterangan tersebut, wajar apabila para ulama menghukumi haram terhadap gambar, lukisan, dan patung yang dipajang di rumah. Apabila gambar, lukisan, dan patung dihukumi haram, sudah barang tentu bikinannya. Itu pun hukumnya sama. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang membuat patung, orang-orang soleh, lalu dijadikan sembahan dan disimpan di tempat-tempat yang dibangun secara khusus untuk itu, maka mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Hadirin yang berbahagia, dengan keterangan-keterangan itu jelaslah bahwa Rasulullah SAW demikian keras melarang surah, gambar, lukisan, patung yang biasa dijadikan sembahan. Dengan sedemikian rupa juga digambar patung yang dikhawatirkan dijadikan sembahan serta ada potensi ke arah situ, karena masyarakat pada waktu itu baru sembuh dari paganisme yang demikian mendarah daging. Penggambar, pelukis, dan pengukir serta penggagasnya pun akan dihukumi sama, mengingat tidak akan ada gambar, lukisan, dan patung apabila tidak ada yang melukis dan membuat patungnya. Hadirin sekalian, penggagas, pelukis, pemahat, dan pengukir suatu ukiran patung yang biasa disembah dan dijadikan berhala tentu harus mempertanggungjawabkan kepada Allah atas perbuatannya. Demikian juga penggagas, pelukis, pengukir, dan pemahat patung yang berpotensi untuk dijadikan berhala, sehingga menyebabkan orang menjadikannya sebagai berhala yang disembah di kemudian hari, harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab merekalah yang memulai. Seorang bijak mengatakan, jika Anda tidak dapat merubah kemunkaran, maka Anda jangan menambah jumlah pelakunya. Hadirin yang dirahmati Allah, benda yang diukir sendiri lalu dijadikan sebagai sembahan atau berhala, berarti ia telah menciptakan Tuhan melalui tangannya dan imajinasinya, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai seorang yang menyembah Tuhan buatan. Bukankah ini sebuah kesesatan? Mengingat Tuhanlah yang menciptakan manusia, akan tetapi penyembah berhala itu justru sebaliknya. Manusialah yang menciptakan Tuhan. Orang-orang musyrik memang tidak menganggap berhala itu sebagai Tuhan, akan tetapi berhala-berhala itu dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang syirik tidak
tidak hanya kita temukan dalam bentuk menyembah patung. Ia bisa muncul dalam bentuk dengan mempercayai jimat atau benda pusaka dapat memberi perlindungan. Bergantung pada dukun, peramal, atau paranormal untuk hasil dan keberuntungan. Ria seperti pamer dalam beribadah yang termasuk ke dalam syirik kecil. Lebih taat kepada manusia seperti ulama atau penguasa dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, menempatkan mereka setara dengan Allah dalam ketaatan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada dan memperkuat keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jaga kemurnian akidah kita. Perbanyak zikir dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk menguatkan keimanan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk kesyirikan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman yang murni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.